Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali lagi dalam renungan tekad, temukan kebenaran Allah yang dahsyat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih karunia, kami datang di hadapan-Mu Tuhan dengan rendah hati. Tuhan, seringkali kami keras dan pikiran kami sibuk dengan hal-hal kami sendiri. Ampuni kami ya Tuhan. Sebelum kami menyelami firman-Mu yang kudus, bersihkanlah hati kami ya Tuhan. Singkirkan segala prasangka, keinginan daging, dan kebisingan dunia yang menghalangi kami mendengar suara-Mu yang lembut. Jadikan hati kami tanah yang subur bagi benih kebenaran firman-Mu. Kami tidak mengandalkan pengertian kami sendiri, tetapi kami memohon hikmat-Mu Tuhan. Biarlah waktu renungan ini menjadi saat di mana Engkau berbicara, dan kami belajar mendengar, merenungkan dan menaati. Bentuklah kami menurut kehendak-Mu yang sempurna Tuhan. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan hari ini terambil di dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-30. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia harus semakin besar, tetapi aku harus makin kecil. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di zaman media sosial saat ini, banyak orang berlomba menonjolkan diri dengan jumlah likes pada postingan, jumlah followers, dan berapa banyak yang melihat postingan mereka. Seolah-olah semua itu menjadi tolok ukur sebuah keberhasilan. Bahkan dalam pelayanan pun, godaan untuk menjadi pusat perhatian bisa menyelinap diam-diam. Seorang penulis pernah berkata, dosa terbesar bukan hanya ingin menjadi Tuhan, tetapi ingin dikenal seperti Tuhan. Kalimat ini menohok karena tanpa sadar, kita bisa lebih tertarik menjadi terkenal daripada menjadi setia. Yohanes Pembaptis menunjukkan sikap yang sangat kontras dengan tren zaman ini. Ketika murid-murid resah karena Yesus mulai menarik lebih banyak pengikut, Yohanes menjawab dengan rendah hati. Ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Di ayatnya yang ke-30. Yohanes tahu posisinya. Ia bukan Mesias, melainkan hanya suara yang mempersiapkan jalan baginya. Terdapat di dalam Yohanes 1 ayatnya ke-23. Dalam Injil Yohanes, bagian ini menggambarkan transisi dari pelayanan Yohanes kepada pelayanan Yesus. Ini bukanlah tentang persaingan. Yohanes memahami bahwa hanya Yesus yang layak ditinggikan, karena dialah Sang Anak Allah yang datang membawa kehidupan kekal. Di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah dunia yang mendorong kita untuk menjadi lebih dalam segala hal, Injil mengundang kita untuk menjadikan Kristus sebagai pusat. Makin kita mengenal keindahan dan kemuliaan-Nya, makin sadar bahwa hidup bukan tentang kita, tetapi tentang Dia. Hari ini, mari kita tanya kepada diri sendiri. Adakah area dalam hidupmu atau pelayanan di mana aku masih ingin menjadi pusat? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari ambil komitmen. Tuhan, biarlah Engkau semakin besar dalam hidupku dan aku semakin kecil, supaya dunia melihat Yesus, bukan aku. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami berdoa Tuhan untuk sikap hati kami agar kami semakin kecil di hadapan-Mu dan Engkau semakin besar di hidup kami. Ampuni kami Tuhan jika Engkau masih mendapati diri ini lebih dari segalanya. Biarlah hari ini kami mau menyerahkan hati dan hidup kami untuk semakin meninggikan Tuhan. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara-saudari yang terkasih, puji syukur kami sudah mendoakan pokok-pokok doa yang telah kami terima. Jika saudara-saudari pada saat ini memiliki pokok-pokok doa yang dapat dibagikan kepada kami untuk kami doakan, saudara-saudari bisa mengisi pada link deskripsi dari tayangan ini atau scan barcode yang ada pada tayangan ini. Kami akan mendukung di dalam doa untuk setiap pokok-pokok doa yang ada.
Dan jika saudara-saudari diberkati melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, silakan bisa dibagikan tayangan ini kepada siapapun yang saudara rindu untuk mendengarkan. Selamat melakukan firman Tuhan yang dahsyat. Tuhan Yesus memberkati.